Suasananya mencekam. Saya ini bukan saya basa-basi. Ya karena pelaku sejarah, beliau hadir dari situ. Iya, betul. Nah ini saya ada Mas Bagio, ada Mas Naim. Iya. Barangkali nanti Mas Bagio juga akan menambahkan, barangkali saya ada yang kelewatan. Jadi ketika acara yang dibilang itu apa namanya? Tirakatan, tidak ada. Nggak ada. Isinya berikutnya mereka membacakan keputusan menurunkan Mas Taufik sama Mas Wiono, Mas Taufik, Mas Wiles disebut namanya. Oh, disebut. Disebut namanya diganti sama orang yang bikin skep itu. Jauh ya. Begini Mas, di dalam acara itu kita sudah nggak dikasih minum, kita mau, ya mohon maaf, mau pipis saja buang air kecil, itu ditutup, nggak boleh, kita mau keluar aja nggak boleh, gitu loh. Lah terus suruh mendengar Mas Taufik di persekusi seperti itu, hati kita sudah nggak tenang. Gimana? Lah apalagi suasana mencekam. Ini kalau terjadi apa-apa, ini sangat-sangat riskan, iyalah. Ya, dan lah itu tadi kalau dibilang taruhannya nyawa itu, saya sudah menghubungi Kapolres. Dek, suasana di dalam ini mencekam nih, Dek. Apa enggak sebaiknya jenengan merapat ke ini? Ke Padepokan. Lah, itu saya mendapat kabar dari putranya Mas Singgih yang di depan. Menyampaikan ketika keluar, ini Mas tadi ada Pak Kapolres, ada direktur yang dari Polda pada datang semua di sini dengan bawa pasukan motor. Lah, untungnya betul Mas Taufik itu ketika dia mempersiapkan naskah penurunan itu, Mas Taufik itu merapat ke kita. Ada jeda gitu kan. Saya tanya, Mas Taufik, nanti kalau jenengan itu disuruh tanda tangan ke depan, gimana menurut Mas Taufik? Aku dulu jadi ketua umum aja nggak pakai tanda tangan loh Mas gitu. Jadi beliau tenang. Sehingga ketika tenang itulah saya tidak menghubungi Kapolres yang sudah ada di depan. Kalau suasana mencekam terus kemudian ribut Mas, yo otomatis sudah di depan semuanya kok. Dengan anggota Brimob yang pakai motor itu sudah siap. Nah, bagaimana kita tahu kalau Kapolres siap? Jadi ketika kita paginya kita pamit balik, itu pesan-pesan dari Kapolres, dari direktur itu, Mas, ini pesan dari Kapolda, jangan melakukan aksi perlawanan. Jadi kita sebagai orang yang tua, ya kita bisa menerima lah. Oh itu maksudnya, jadi yang penting aman gitu loh Mas. Itu pesan dari beliau-beliau itu. Jadi kita pindah ke sekretariatan di Jogja. Jadi artinya kita memang menghindari daripada keributan karena pesan daripada para direktur-direktur yang hadir di situ. Dan saya sebagai seniornya Kapolres dan dia seperti anak saya, ya saya pamit. Saya pamit. Dan baik dia kan sama kita baik memberikan informasi apa. Itulah cerita singkatnya. Berarti Mas Langgar menurut mirip-mirip kayak kalau kita nonton kudeta begitu. Persis, ya. Mas. Wah itu luar biasa itu. Persis sadis itu. Banget kalau saya bilang. Lah itu dulur dewe loh padahal ya. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir. Setelah itu semua tadi ini kan mencekam ini. Akhirnya kok penjenengan bisa lolos, bisa keluar dari itu gimana itu? Ceritanya gimana? Jadi mungkin kalau mau menambahkan ya wes Ben. Kebetulan kita ini senasib sama Mas. Jadi Mas Bawor, Mas Kentus, Mas Bekul, Mas Bei, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Singkat cerita dari awal. Pada saat kita datang rombongan yang tadi udah jelasin, padahal udah dipenggak sama Kapolres. Pada kita datang, itu pun sudah terlambat. Datang, begitu masuk, itu langsung bannernya diganti. Di situ tadinya itu malam tirakatan. Menyambut tanggal 1 Suro, kan gitu. Diganti.
langsung diturunin diganti. Loh, digantinya? Udah nggak usah disebut, yang penting diganti. Siap. Setelah diganti, ya sampean bisa bayangin, seorang ketua umum datang ke suatu acara PSHT resmi, tapi tidak dikasih kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Jadi emang udah sengaja dipangkas habis. Pada saat itu, akhirnya begitu kita datang, Mas Taufik mengambil tempat yang telah di itu jajaran depan. Di depan. Kami termasuk Mas Lanjar, ada satu lagi Mas Naim. Itu di deretan samping. Setelah itu acara dilanjutkan. Iya. Ada yang nyambut 1, 2, wah itu mulai gaduh tuh. Setiap nyambut nggak balik ke sini, langsung pergi. Jadi Mas Taufik tinggal nunuk dewe, tinggal depan dewe. Disitulah mulai hujatan luar biasa itu, yang pada ya itu kalau menurut Mas Lanjar itu udah bukan patrape wong Indonesia. Acara Nesa nggak ada seperti itu. Acara Nesa Trate itu adalah luar biasa. Iya. Luar biasa. Adapun tadi mungkin kalau yang begitu itu manusianya ya. Manusianya. Tapi kalau acaranya jangan kita salahkan acara PSHT. Terus bisa diselamatkan. Nah, itu ceritanya. Pada saat sudah hujatan luar biasa dari beberapa cabang yang waktu itu diberikan sanksi oleh Mas Taufik. Itu pun juga atas perintah Majelis Luhur. Perintah Majelis Luhur untuk mengaktifkan. Coba bayangin. Kalau namanya SK-nya ketua umum terus dianulir cabang itu gimana coba? Ya, aneh. Ya. Satu. Iya jelas. Ada lagi seandainya sampean punya anak, ya. Bapak Edi. Kuya. Hukum nih. Digugat. Sampai juga kira-kira anak ini pantas, ini anak termasuk anak apa enggak, anak durhaka apa bukan? Nah, yaitu diantaranya ada 8 cabang yang menggugat Majelis Luhur. Di samping menggugat Majelis Luhur, juga menggugat semua yang terjadi atau hasil perapatan Luhur 2016. Itu digugat semuanya. Tapi alhamdulillah sekarang ini hasilnya adalah semuanya ditolak. Amin. Benar jauh Mas. Kalau saya hanya pelatih aja di lapangan ya, di lapangan, tapi secara hukum saya nggak paham betul. Kalau menurut Mas Lanjar ini masalah ini saya paham dari sisi hukum seperti apa? Jadi inilah yang saya sesalkan juga dari aspek hukum. Tidak ada benarnya mereka itu mengadakan parluh. Tidak ada mekanisme untuk mereka melakukan parluh. Ya betul. Jadi tidak ada mekanisme dia akan melakukan parluh luar biasa. Tidak ada dalam ADART. Jadi tidak ada. Mereka itu jelas-jelas melakukan kudeta. Kudetor mereka itu adalah kudetor. Jadi ya kalau namanya kudetor ya jelas tidak benar kan. Itu udah tadi disampaikan nggak ada benarnya. Jadi yang benar itu adalah ya tetap 16. Nggak usah ragu-ragu. Itu kan kita sudah sering sampaikan kudeta lah, kudeta yang sebenarnya terjadi yang tadi saya ceritakan. Dulur-dulurnya di tingkat bawah yang merasa dipersekusi, nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu. Tunjukkan aja kebenaran. Apa yang kita sampaikan itu pegang sebagai sebagai pegangan. Gitu. Saya masih penasaran dengan Sewu. Apa itu semuanya ada buktinya, Mas? Lah, saya saksinya loh, Mas. Iya, saksi dan secara hukum tertulis ada. Loh, saya sudah melaporkan ke Mabes Polri. Saya sudah melaporkan ke Mabes Polri. Ya, tapi itu datanya ada nggih, Mas? Lah itu. Lah ada Nyan Sewu nggih. Itu salah satu yang saya temukan. Mereka di dalam fakta persidangan di PN Madiun di dalam putusan nomor 21 di halaman 13 itu saudara Murjoko itu menyampaikan bahwa saya ketua. Jadi begini, saya kebetulan membawa buktinya, bukti dokumen putusan pengadilan nomor 21. Barangkali kalau bisa saya tunjukkan, monggo Mas, jauh siapa ya? Saya. Ada kamu aja. Flower. Iki ora usah dikongkon malah. Matur nuwun Mas. Ini kalau benar-benar
jadi apa bukti yang kuat ya ini. Nah, kalau Mas Lanjar udah yang 3 gitu kan memang bukti kuat gitu. Sewu. Ini putusan, ini putusan dari pengadilan nomor 21. Pengadilan Perdata di PN Madiun nggih. Nggih. Pirsa kan? Nggih. Nggih. Nah, di sini di halaman 13 saya udah baca ini. Nah, ini sudah 12. Sudah tak kasih stabilo nih. Kasih tanda ya. Kuning-kuning ini. Intinya yang saya katakan Mas Murjoko itu mengaku dirinya sebagai ketua umum Padahal 17. Padahal saya punya bukti baru lagi. Beliau itu sebetulnya pada saat mengatakan sebagai Parluh itu ketua umum Parluh 2017 beliau itu masih jadi ketua hariannya Mas Taufik, Mas ketua umum. Loh, ini kan keputusan Majelis Luhur. Mutasinya ini. Ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Luhur tanggal 23 November. Sedangkan ini tadi kan September kejadiannya. Gimana? September itu masih jadi pelaksana hariannya Mas Ketum. Jadi dipindahkan itu bulan November. Berarti logikanya ini beliau itu masih sebagai anggota kita, bagi anak buahnya Mas Topik. Nah, jadi kalau ketua harian. Kalau bisa mengatakan itu dirinya Bagi ketua Parlo. Dari mana? Itu buktinya ya. Itu yang saya jenengan pertanyakan tadi. Ya. Jadi Mas Perkul. Saja ragu-ragu Mas Perkul itu maksudnya itu kegiatan kamu tuh kamu hentikan. Golek bola, nggawa map rono rene wong kok tanda tangan dikei duit. Itu enggak bener kamu. Ini yang bener udah ketahuan. Perkul. Nek golek rezeki ki sing halal. Sing halal. Wong syatrate enggak boleh kayak boleh gitu tuh. Ya, ingat sama Allah, dosa kamu nanti. Ya. Udah, saat ini gimana? Kita udah jelas, semua udah mendapatkan penjelasan dari pengurus pusat. Intinya pesan saya sama Perkul, hentikan kegiatan kamu itu. Ya. Kuwi ora kanggo ingin gowo meneh. Mas Perkul, ada pesan dari umat. Ya. Jangan bikin nontran-nontran. Ya. Ayo, kita rangkul semuanya. Jangan dengerin pihak-pihak manapun yang bilang bahwa kita sudah bukan saudara lagi. Mereka adalah saudara kita semua. Ya. Ada kata-kata semuanya adalah saudara kita. Ingat, dalam anggaran dasar di situ tersebut bahwa persaudaraan kita ini bersifat kekal abadi. Tidak ada siapapun atau apapun yang bisa memisahkan persaudaraan kita. Itu jangan dengerin. Yang bilang seperti itu, mangke ben belajar neh. Ya, arti persaudaraan itu apa? Mungkin itu lali, muga-muga ndang eling. Ya, Mas Perkul, sekarang ayo dirangkul kabeh dulur-dulure. Mari kita sukseskan. Sebentar lagi kita ada perapatan luhur 2020. Amin, ya. amin. Insya Allah akan dilaksanakan nanti tahun bulan Oktober. Ya. Amin, amin. Dirangkul kabeh. Ojo gawe ontran-ontran terus, Nggih. Ya, nanti kalau ada kurang-kurang jelas bisa tanya ke saya. Nggih. Perlu dicatat lagi ya. Timbangane nggo golek tanda tangan ngono kuwi, mendingan nggo belajar, pelajarin itu ADART. Jane iki sapa to sing berhak mengadakan perapatan luhur itu? Nah, itu biar tahu. Di situ udah tertera jelas. Yang berhak mengadakan perapatan luhur adalah majelis luhur dan pengurus pusat. Adapun pesertanya adalah majelis luhur, pengurus pusat, ya. Dewan dan ketua cabang, ya kan? Di situ ada peninjau. Oke? Nah, itu. Nah, di situ diatur dalam ADART bahwa perapatan luhur hanya diatur 5 tahun sekali. Ya. Kalau ada perapatan luhur yang kurang dari 5 tahun sekali, berarti anggaplah itu tidak ada, gitu? Biar nggak pusing. Jadi anggaplah itu tidak ada. Katanya orang-orang, alah tidak ada. Wong di SHT itu sudah diatur jelas, disepakati bersama bahwa perapatan luhur hanya diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali.
Oke. Nggih. Nggih, jelas toh? Jelas. Monggo. Nggih. Ada lagi ditanyakan? Kurang marem. Mas. Nggih, monggo. Jadi, Waduh, senang. dari sisi hukum seperti itu sudah dijelaskan oleh Mas Lanjar. Nggih. Tapi dari sisi keesaan Mas, supaya kita juga lebih yakin banget bahwa kita sudah sebetulnya dari dulu masalah hukum dan lain sebagainya itu nggak penting bagi saya karena persaudaraannya itu erat banget. Dari sisi keesaan Mas Lanjar mau ngendikan apa? Untuk saya juga menyampaikan ke adik-adik saya. Iya. Jelas itu melanggar ajaran, Mas. Iya. Itu perbuatan Iya. tercela itu namanya, Mas. Dosa itu, Mas. Iya. Loh, sama orang tua Iya. sebagai ketuanya kok malah diturunkan sama dia loh, atas maunya dia. Itu bagi saya itu jauh sekali daripada ajaran setia hati terate. Jadi nggak ada tuh kata-kata mereka itu saudara atau apa itu, sudahlah itu penjoliman. Iya. Udah saya katakan itu penjoliman. Jadi sebagai manusia yang sudah dididik oleh ajaran setia hati terate itu sangat-sangat menjolimi, Mas. Jadi tidak perlu itu digugu orang-orang seperti itu, nggak usah ditiru. Nah, jadi saya ya, saya itu pengen saya dulur-dulur itu setia terate itu sadar perbuatan seperti itu tuh jangankan di setia terate, di keluarga sendiri aja nggak boleh, Ya. gitu loh. Ya, Apalagi saya tambahin jadi jadi panutan, nggih. Iya. jadi terkait dengan kejadian kudeta itu sudah ada saudara-saudari kita yang telah mendahului kita dari pelaku-pelaku tadi. Innalillahi wa Untuk inna itu mari kita doakan semoga dia diampuni Amin. segala dosa-dosanya, Amin. baik itu yang sifatnya disengaja atau Amin. tidak sengaja. Dan senantiasa tenang Amin, di ya tempatnya Allah. sana. Ya. Amin. Nah, kita walaupun bagaimana mereka adalah saudara kita. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Matur nuwun atas pencerahannya. Iya, sama-sama. Sudah sangat jelas sekali antara Hukum dan sisi ajaran. Sisi ajaran dari berapa, guys? Nggih. Iringan jelas banget. Jelas, Sama- iya. sama- Betul, sama- Ya. sama betul. Dan sampaikan Mas Bagio tadi itu akibatnya juga ada jelas. Nggih, amin. Amin. Kalau begitu apa boleh saya dan Berkul ikut halal bihalal Mas? Oh, nggih, monggo. Waduh, kita Ya. tunggu. Eh, Kita amin. tunggu. Ganti baju sih. ganti baju sing rapi lah. Adus kita Ya. kayaknya tolong dino adus kita nih. Utamanya begini, Mas Lanjar, Iya. Mas Bak, kedatangan saya kemari sudah puas lahir maupun batin Penjelasan. dengan penjelasan yang penjenengan sampaikan kepada kita. Mas Kendus sebagai pelatih, ya, kamu juga sebagai pelatih. Ini sebenarnya pelatih, Mas ini. Oh. Pelatih atau mlebu ah? Tapi mentalnya itu bukan mental pelatih nih. Masa mental ngedarin buku, uang dipengaruhi, ya. Jadi sekarang udah jelas, sudah gamblang bahwa Paluh 16 itu adalah mutlak, ya, sah sesuai hukum yang berlaku, ya. Jadi mulai hari ini dijelaskan kepada adik-adik, kepada dulur-dulur bahwa kami semua sudah menghadap ke pemerintah pusat dan penjelasannya sudah dijelaskan semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bulan Oktober kita akan mengadakan Paluh 21. Ya. Alhamdulillah. Nggih, ngaten Mas Landar. Amin. Nggih, Silakan dulu sana. badhe nerusne lakon badhe alat biasa. Badhe alat. Oh, nggih, nggih, monggo. Monggo Mas. Nggih, siap. Monggo. Siap, Monggo Mas. Iya, Mas. Nggih, monggo, nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Mas. Nggih, monggo. Iya, Mas. Dadi nggih. Nggih Berkul nggih. Monggo. Dan derek. Nggih. Ayo Berkul. Iya, wis. Pelatih kita.